Saya mau nanya nih, kalau di luar kan katanya pondok pesantren itu sesat, Al Zaitun itu. Gimana menurut adik yang sekolah di sini? Tanggapan saya terhadap itu ya kurang, menurut saya yang ada di sini ya informasi-informasi yang ada di luar itu menurut saya kurang pas. Jadi saya itu terhadap mereka, jadi kita nggak ngambil ya, menurut saya itu nggak benar gitu. Yang ada di sini semuanya itu ya nggak ada di sini yang Sini beda ya, suasananya enak ya. Ya di sini damai Ya. Kalau menurut adik gimana? Kalau menurut aku kan setiap orang kan berpendapat itu kan beda-beda ya. Jadi mungkin yang mereka lihat di sana itu yang nggak sesuai apa yang di sini, karena di sini kita yang ngejalanin di dalam sini, dan mereka nggak tahu kita di dalam itu seperti apa gitu kan. Nah jadi untuk mereka yang nggak tahu dan nggak pernah tahu di mana masa kita di sini kegiatan apa aja gitu, yang contohnya apa aja, jadi lebih dipikirkan lagi sebelum mereka tuh berkata seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu tadi wawancara antara orang internal Al Zaitun dan santri Al Zaitun, yang mungkin tujuan mereka membuat video tersebut adalah untuk menepis suara-suara di luar yang mengatakan bahwa Al Zaitun itu adalah kelompok yang sesat, pesantren yang sesat. Tapi sebenarnya mereka ini sudah tidak bisa lagi menolak tuduhan bahwa Al Zaitun itu memang sesat. Meskipun mereka mengatakan bahwa apa yang dilihat orang-orang di luar itu tidak sesuai dengan apa yang ada di Al Zaitun. Dan mereka, para santri lah yang sebenarnya lebih mengetahui apa yang ada di Al Zaitun yang sebenarnya. Yang di luar, mereka itu tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa kegiatan yang ada di pesantren Al Zaitun. Dan tentu ini adalah jawaban yang sangat polos dari santriwati Al Zaitun yang mungkin sudah terdoktrin. Bahkan mungkin orang tuanya pun sudah terdoktrin aliran sesat Al Zaitun. Terbukti orang tuanya mau memasukkan anaknya sekolah di Al Zaitun. Dan jawaban santriwati tersebut ini sangat tidak rasional. Bagaimana bisa dikatakan apa yang dilihat orang luar itu tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi di sana? Kan jelas, Al Zaitun itu punya channel YouTube. Banyak kegiatan-kegiatan yang dipublikasikan melalui channel tersebut. Jadi tidak sesuai bagaimana? Apa mungkin kambing yang direkam di Al Zaitun, kemudian ketika dipublikasikan, diupload videonya, kemudian gambarnya berubah menjadi gajah? Kan mustahil. Dan jelas di sana, di channel YouTube Al Zaitun itu ditampilkan kesesatan-kesesatan mereka. Masjid boleh dipakai untuk Natalan. Kemudian nyanyian-nyanyian orang Yahudi, mereka hafal. Belum lagi praktek-praktek ibadah di sana yang jauh dari tuntunan fikih, dari ajaran para imam ahlu sunnah wal jamaah. Jadi tidak sesat bagaimana? Kasihan santriwati ini. Mudah-mudahan orang tuanya segera menyadari bahwa Al Zaitun itu memang sesat dan berbahaya bagi agama putrinya ini. Jangan sampai seperti kisah santriwati Al Zaitun yang dikatakan santriwati tersebut sebenarnya sudah hafal Al-Quran. Akan tetapi akhirnya ketika selesai sekolah di Al Zaitun, keluar, kemudian di luar membuka jilbab. Dan akhirnya masuk ke agama Yahudi. Dan musibahnya lagi, teman-teman sesama alumni Al Zaitun bukannya memberi nasihat, mengingatkan temannya agar temannya tersebut mau kembali ke agama Islam. Tapi mereka malah memberikan ucapan selamat karena temannya tersebut sudah masuk ke agama barunya, agama Yahudi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita simak videonya. Singkat cerita, ketika saya sudah lulus, saya meneruskan kuliah di Jogja. Dan saat itu banyak kasus-kasus dan hal-hal aneh. Guru-guru saya yang ada di sana pada keluar. Teman-teman saya yang masih pada kuliah juga sedikit-sedikit sudah pada keluar juga. Jadi maksudnya kuliah di Said Zaitun ya, karena Zaitun itu kan tahu saya ada dari tingkat SD, SMP sampai kuliah. Jadi saya di sana temenan sama anaknya Syekh Panji Gumilang, kakak kelas saya dulu. Dan saya berteman juga dengan anak-anak eksponen. Nah, apa itu eksponen? Jadi menurut sumber saya ini dia bilang di sana itu ada istilah orang dalam, ada orang luar. Nah, mungkin eksponen itulah orang luarnya ya. Dulu kalau mereka ngobrol dan saya tanya, apaan sih
Dijawab, kamu orang luar, nggak tahu. Kamu nggak usah tahu deh, ini urusan orang dalam, karena kamu orang luar gitu ya kurang lebih ya. Ya, saya dulu cuek-cuek aja, tapi setelah lulus baru tahu, oh kok begini. Teman saya yang anak eksponen itu Kak, dulu deket banget sama saya. Dia lebih pintar daripada saya, bahasa Arabnya dan hafalan Qurannya juga lebih banyak. Tiba-tiba beberapa tahun yang lalu, saya kaget. Kok jadi begini ya? DM ngajak-ngajak untuk dukung Israel. Di situ saya marah. Karena dari dulu kalau lihat gempuran-gempuran Israel ke Palestina saya nangis, nggak bisa apa-apa, saya cuma bisa berdoa dan bantu dikit-dikit. Dan ternyata teman saya sendiri, akhirnya kita sedikit debat dengan temannya yang tadi ngajak dukung Israel ya. Saya kasih ayat-ayat Al-Quran, dia artikan jauh beda dari arti sebenarnya. Nah, itu salah satu ciri dari kesesatan Al-Zaitun kaum muslimin. Mereka itu sok hebat, sok segalanya. Ketika merasa bisa berbahasa Arab, kemudian merasa hafalan Al-Qur'annya itu sudah banyak, maka Al-Qur'an itu kemudian dimaknai dengan semaunya sendiri. Sebagai contoh, dikatakan Al-Qur'an itu oleh mereka sebagai kalam Nabi, bukan kalamullah. Dikatakan soft sholat yang renggang yang mereka lakukan itu, itulah yang sesuai dengan Al-Qur'an. Mereka berdalil dengan surat Al-Mujadilah ayat 11. Kemudian dukungan mereka terhadap Zionis Israel, mereka klaim itu semuanya berdasarkan Al-Quran. Dan itulah hasil dari memahami Al-Quran sesuai selera mereka sendiri. Kita lanjutkan. Akhirnya saya hubungi mutawif saya. Jadi saya hubungi mutawif saya pas umroh yang kuliah di Madinah. Timnya Ustadz Khalid Basalamah. Itu guru saya juga tuh di Indonesia. Masya Allah, ternyata Mas Muhammad Hussein ini belajar juga dengan Ustadz Khalid Basalamah kaum muslimin. Dan channel YouTube beliau ini namanya Muhammad Hussein Gaza. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik, Mas Muhammad Hussein Gaza. Memang kalau belajar dengan para asatidz Ahlus Sunnah wal Jamaah, insya Allah akan baik pemahaman agamanya. Meskipun di Indonesia sendiri Ustadz Khalid Basalamah ini dilabeli sebagai Wahabi oleh orang-orang yang berpemahaman menyimpang. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka petunjuk dan bisa mengikuti dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenar-benarnya. Yang sebenar-benarnya Ahlus Sunnah, yang mereka sebut dengan Wahabi. Kita lanjutkan. Akhirnya dibantu untuk menghadapi teman saya itu. Dan akhirnya saya blok karena dia ngeyel banget dan mulai nggak masuk akal ajarannya. Sudah bukan syariat Islam. Daripada debat terus nggak ada habisnya dan takut dosa karena saya emosian, langsung saya blok. Saya nggak tahu berdosa apa enggak, tapi saya memutuskan komunikasi dengan teman saya karena teman saya mendukung Israel. Beberapa tahun setelahnya, tepat setelah Ramadan kemarin Kak, saat warga Palestina digempur Zionis, saya cari berita terkini di YouTube. Lah kok muncul teman saya itu. Dan ternyata ya si temannya ini mantan santriwati Zaitun, alumni Zaitun ini, dan teman saya itu kata sumber saya ini sudah jadi Yahudi dan nikah sama orang Yahudi dan tinggal di Tel Aviv. Ini ngeri banget teman-teman. Jadi kalau antum melihat, antum cek ya channelnya Zaitun itu di YouTube, itu memang banyak dihiasi oleh wajah-wajah orang Yahudi, tamu-tamu orang Yahudi. Di masjid-masjidnya aja dikumandangkan lagu-lagu Yahudi. Ini sebetulnya pesantren Islam atau pesantren Yahudi? Karena kok ada salah seorang santriwatinya nggak hanya keluar lepas hijab, tapi juga murtad dan menjadi memeluk agama Yahudi. Tuh kaum muslimin, hasil didikan pesantren Al-Zaitun. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang dididik di dalam pesantren dengan pemahaman yang benar, dijauhkan dari segala ajaran-ajaran agama selain agama Islam, itu saja tidak bisa menjamin bisa lurus atau tetap lurus pemahaman agamanya setelah keluar dari pesantren. Apalagi seperti Al-Zaitun, yang di sana ajaran agama apapun masuk. Kristen masuk, Yahudi masuk. Ya kalau masuk untuk mengetahui kesesatan agama selain Islam sih nggak apa-apa kaum muslimin. Tapi ini masuk untuk bisa sama-sama mengamalkan. Maka pantas saja murtad. Karena sejak di Al-Zaitun ini sudah familiar. Sudah akrab dengan agama Yahudi. Sudah biasa sama-sama mengamalkan. Na'udzubillah min dzalik. Kita lanjutkan. Astagfirullahaladzim. Ngeri banget ini. Nah, saya lanjutin ya. Saya hubungi teman-teman alumni angkatan saya dulu dan mereka bilang, iya itu. Dan parahnya lagi beberapa teman
karena sebagian besar sudah keluar semua. Ya, yang masih ngabdi di sana itu mengucapkan selamat. Parah banget. Jadi ternyata nggak cuman santriwati ini lepas hijab dan murtad lalu jadi Yahudi, teman-temannya yang juga di Ponpes Zaitun bukannya mengingatkan, bukannya meluruskan, malah memberi selamat. Oh, deh, selamat ya, kamu jadi orang Yahudi. La haula wala quwwata illa billah. Ya, dan ya dia sudah lepas hijab. Sama seperti kakak saya dapat kiriman video dari keluarga waktu saya menyanyikan lagu Salam Aneh itu, dan tadi barusan saya lihat video YouTube kakak juga, emosi saya, langsung saya WA ke teman saya. Nah, kebetulan yang jadi MC di video itu cowok, teman dia. Oke. Panjang teman-teman ini pembahasannya. Intinya di penutup dia bilang, ini kak kurang lebihnya dari kami alumni sana sebagian besar kontra, kesal, sebel. Padahal sebagian besar kami sekolah di sana juga karena orang tua pada sibuk kerja, kemudian diiming-imingi hal-hal yang baik tapi bohong. Di sana suka ada sedekah kak, ada minimalnya. Nah, tapi kami nggak tahu uang sedekah kita ini benar dibagikan keluarga atau semua untuk pembangunan di sana. Yang masih pro dengan Az-Zaitun sebagian besar alumni yang masih di sana kak, yang masih melanjutkan jadi pengajar di sana atau mengabdi di sana. Nah, maaf kak, sebelumnya ini info dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah, kata. Cepat sembuh dan cepat pulih dan sehat selalu. Salam untuk keluarga dan saudara-saudara di Palestina. Semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngeri bukan kaum muslimin? Memang hidayah itu milik Allah kaum muslimin. Allah bisa memberikan dan mencabut hidayah itu dari siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Tapi hidayah itu sebuah takdir mu'allaq kaum muslimin. Takdir yang bisa dirubah. Karena ada campur tangan usaha kita di sana. Sebagai dalilnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai kaum tersebut merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi apabila kita ingin menjaga hidayah, pemahaman agama yang benar yang kita miliki kaum muslimin, kita harus mendekati orang-orang yang benar juga pemahaman agamanya. Kita berteman dengan teman yang baik agamanya. Kemudian ketika datang ke kajian, ke majelis, atau mendengarkan kajian-kajian para asatidz, maka datangi majelis dan dengarkan kajian para asatidz yang mereka menyampaikan pemahaman yang benar juga. Supaya terjaga pemahaman kita, terjaga agama kita. Kalau kita berteman sembarangan, datang ke majelis yang isinya hanya lawakan, isinya dongengan-dongengan, isinya mengajarkan perkara-perkara bid'ah, yang tidak mengajarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, maka dikhawatirkan kita akan ikut tersesat. Na'udzubillah min dzalik. Begitu juga dengan Al-Zaitun ini. Semoga para wali santri melihat video ini dan bisa segera sadar bahwa posisi anak-anak mereka ini saat ini bagaikan di tepi jurang. Di tepi jurang kemurtatan. Karena di Al-Zaitun ini mereka sudah dibiasakan dengan ibadah-ibadah orang kafir. Bahkan diajak untuk sama-sama melakukan ibadah orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Dan semoga para wali santri bisa segera menarik putra-putri mereka, karena ini bukan sekedar urusan dunia, bukan sekedar urusan pendidikan, tapi ini menyangkut nasib putra-putrinya nanti. Semoga apa yang kami sampaikan yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.